I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat sore buat kita semua. Saat ini saya bersama Bapak ini. Pak, tolong perkenalkan Bapak. Nama saya Sofian. Pekerjaannya Pak? Usaha. Di sini Pak, saya akan menanyakan apa yang menjadikan anak Bapak untuk termotivasi untuk belajar. Menjadikan anak saya termotivasi untuk belajar. Pertama, dia motivasi kemauannya dan itu senang dia belajar gitu. Gimana ya? Itulah. Selanjutnya Pak, apakah anak itu harus menjadi anak yang pintar di sekolah menurut Bapak? Menurut saya harus, tapi tergantung anaknya juga. Berarti tergantung keadaan anak. Ya, nggak bisa kita paksa ya kan. Berarti tergantung kemampuan anak. Ya. Yang ketiga itu Pak, apa yang Bapak berikan penghargaan atau hadiah ketika anak Bapak berprestasi? Penghargaan anak yang berprestasi saya beri semangat, nasihat, ya mungkin selebihnya hadiah, berupa hadiah. Kemudian Pak, bagaimana peran orang tua dalam keberhasilan pendidikan anak? Kalau orang tua harus selalu menjaganya, memperhatikannya, mendukungnya, apa kemauannya, harus selalu. Oh, pertanyaan yang terakhir itu Pak, menurut Bapak siapa yang lebih bertanggung jawab atas kemampuan akademik dan perilaku anak antara orang tua atau guru di sekolah Pak? Orang tua. Berarti tergantung orang tua? Ya, tergantung orang tua. Kalau guru kan sekedar aja kan, berapa jam aja, banyak guru. Baik Pak, hanya itu yang dapat saya tanyakan Pak. Terima kasih atas informasinya. Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Matahari. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama. Perkenalkan nama saya Robi Kasih. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu, ada 4. Oke Bu, kalau pertanyaannya itu apa yang menjadikan anak termotivasi untuk belajar? Ya, biasanya ya supaya dia bisa menggapai cita-citanya, jadi motivasi harus dengan kata-kata ya harus ini biar nanti bisa jadi ini apa, jadi cita-citamu apa, jadi harus belajar yang bagus. Yang kedua juga, apakah anak itu harus pintar di sekolah? Menurut saya sih pintar itu perlu, cuma yang nggak bisa juga harus pintar di sekolah. Mana yang bilangnya? Yang penting itu sepatu apa mau gitu, nggak harus pintar sih, tapi yang penting ada kemauannya mau belajar, mau belajar ya. Kalau dia pintar ya bonus kan gitu. Yang ketiga itu, apakah penghargaan atau hadiah yang sering ibu berikan kepada anak ibu? Ayo cepat Mun. Bulan apanya coba? Ya udah saya kasih gitu, misalnya entah inilah beli es krim apa, udah. Tambah lagi. Yang terakhir itu, apa yang ibu berikan hukuman kalau anak ibu melakukan pelanggaran di sekolah? Biasanya sih saya ada menegur, banyak berbicara lah sama dia, jangan dilakukan gitu aja, apa yang diperintahkan guru ya ditaatin gitu sih biasanya. Oh, terima kasih atas informasinya. Nama saya Radiana Situmeyang, tinggal di daerah Tapian Nauli, Sumbul, daerah Sidikalang daerah ya, terbalik ya. Dibaca ya ini ya. Iya. Apa yang menjadikan anak termotivasi untuk belajar? Kalau menurut saya, motivasi seorang anak untuk mau belajar itu yang paling utama dari dirinya sendiri.
jika anak itu memang berniat mau berprestasi, yang paling utama dari dirinya, baru kemudian yaitu mungkin sebagai yang pendukung lain seperti sarana, seperti mungkin diberi smartphone untuk menunjang melaksanakan kerja yang diadakan di sekolah anak tersebut, ya. Satu lagi, memang dorongan dari orang tua perlu juga, ibaratnya mungkin mengasih semangat kepada anak-anak agar ia mau belajar untuk meningkatkan prestasinya dari diri dia. Bisa juga dari dorongan-dorongan dari orang tua, atau mungkin lingkungan juga mempengaruhi. Apabila lingkungannya mungkin mendukung dia rajin belajar, ya bagaimana sedikit banyaknya berpengaruh terhadap anak tersebut. Apakah anak harus menjadi anak pintar di sekolah? Saya rasa tidak semua anak harus jadi anak pintar, ya. Kadang kemampuan anak kan berbeda-beda. Di satu sisi mungkin dia secara akademik memang hebat, mungkin di secara keahlian lain seperti bagaimana dia bersosial, bagaimana dia mungkin dia hebat di bidang olahraga atau seni. Jadi menurut saya tidak harus pintar, karena kesuksesan tidak harus pintar. Banyak di luar sana orang-orang sukses bukan karena pintar, karena kemampuan emosinya juga perlu. Terus budi pekertinya atau sikapnya bisa menunjang seseorang itu dapat menjadi sukses atau maju. Apakah penghargaan atau hadiah yang sering diberikan, ya, untuk memotivasi anak, mungkin ya kita tidak bisa menjatuhkan sikap anak itu. Misalnya kita perlu memberi penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti dalam bentuk barang, bisa saja berbentuk pujian. Kita menghargai kemampuannya, kita hargai walaupun sekecil apa yang dicapainya, kita perlu hargai. Paling tidak hanya dengan pujian. Tapi kalau memang bisa diberikan hadiah, ya nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan dari orang tua atau guru. Kan tidak mesti harus dikasih hadiah, bisa saja itu seperti pujian. Apakah hukuman anak yang sering diberikan seperti sekarang? Hukuman anak paling tidak ya tergantung jenis hukumannya, ya. Kalau memang fatal, kalau kayak anak ada melakukan kejahatan yang parah, bisa saja diskor. Tapi kalau yang ringan, ya kita kasih dia kayak seperti membersihkan, misalnya kalau di sekolah, atau membersihkan lingkungan di sekolah, atau membersihkan atau memberi kayak seperti surat janji bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut lagi. Pada saat kapan anak diberi hadiah? Ya, biasanya kalau anak-anak diberi hadiah pada saat dia mendapat suatu prestasi atau melakukan hal yang baik. Seperti di sekolah mungkin bisa dikasih buku, bisa dikasih berupa alat-alat tulis, atau yang mendukung kegiatan sekolah. Tergantung kemampuan sekolah atau kemampuan dari orang tua. Kan tidak semua orang tua mempunyai kemampuan harus memberikan hadiah kepada anaknya. Ya, kita tergantung dari keadaan atau situasi orang tua. Pada saat kapan anak diberikan hukuman? Ya, kalau anak diberikan hukuman, tentu kalau dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya perlu kita diberi hukuman, ya dapat berupa teguran, ya bisa jadi melakukan hal-hal yang termasuk hukuman mendidik, ya. Terus bagaimana peran orang tua dalam keberhasilan mendidik anak? Ya, sangat penting ya orang tua, karena guru yang utama dan pertama itu pasti dari keluarga.
Ya, orang tua sangat berperan, paling tidak memberi motivasi, tidak menganggap anaknya rendah, mendorong anaknya memang supaya harus belajar atau melakukan hal-hal yang beri hadiah. Ya, biasanya kalau anak-anak diberi hadiah pada saat dia mendapat suatu prestasi atau melakukan hal yang baik. Seperti di sekolah mungkin bisa dikasih buku, bisa dikasih berupa alat-alat tulis atau yang mendukung kegiatan sekolah. Tergantung kemampuan sekolah atau kemampuan dari orang tua. Kan tidak semua orang tua mempunyai kemampuan harus memberikan hadiah kepada anaknya. Ya, kita tergantung dari keadaan atau situasi orang tua. Pada saat kapan anak diberikan hukuman? Ya, kalau anak diberikan hukuman tentu kalau dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya perlu kita diberi hukuman, ya dapat berupa teguran, ya bisa jadi melakukan hal-hal yang termasuk hukuman mendidik, ya. Terus apa nih? Bagaimana peran orang tua dalam keberhasilan mendidik anak? Ya, sangat penting ya orang tua, karena guru yang utama dan pertama itu pasti dari keluarga. Ya, orang tua sangat berperan, paling tidak memberi motivasi, tidak menganggap anaknya rendah, mendorong anaknya memang supaya harus belajar atau melakukan hal-hal yang baik yang bisa meningkatkan kemampuan atau prestasi anak. Bagaimana peran guru dalam keberhasilan pendidikan anak? Kita sangat menginginkan sebaiknya guru itu harus meningkatkan kemampuannya. Kadang dalam kenyataan ada guru susah menerima pendapat orang lain, atau kadang dia hanya mempertahankan pendapatnya. Padahal kita tahu ilmu itu selalu berkembang. Ya, guru perlu juga meningkatkan perannya agar memiliki kemampuan agar pendidikan anak tersebut lebih bagus, memperbaiki dirinya baik dari segi sikap maupun keahliannya di dalam bidang pendidikan. Paling tidak ya seperti menguasai pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak, biar anak-anak tersebut tidak merasa, kadang-kadang orang tua kan ada yang tidak sekolah mungkin gitu kan, ada kayak di Indonesia masih banyak yang tamatannya masih tamat SD. Tentu kalau guru kan apalagi sekarang nggak ada yang paling tidak dia harus mengenyam pendidikan dari perguruan tinggi. Kalau secara akademik memang paling utama menurut saya peranannya dari guru. Tapi kalau perilaku itu kembali lagi ya orang tua sangat berperan, karena pendidikan dari rumah, perilaku itu biasanya peran orang tua yang paling penting. Tapi kalau secara akademik menurut saya guru yang berperan. Menurut itu aja kayaknya.